Halo, selamat pagi anak-anak Bu Ami semuanya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Ami pagi hari ini dengan ibadah kita. Sekalipun masih secara online, Ibu Ami percaya dan teman-teman percaya Roh Tuhan tetap ada menyertai kita dan memberi kita semangat, memberi apinya untuk kita tetap semangat beribadah sekalipun dengan cara seperti ini. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang sampai hari ini masih menganugerahkan hidup kepada kami. Kami bersyukur masih bisa menikmati ibadah sekalipun dengan cara seperti ini. Kami percaya tetap kepadamu, Rohmu tidak pernah meninggalkan kami. Keadaan tidak pernah mengurangi nikmat kami beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami mau beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema kita tadi adalah New Life. Apa artinya? Hidup baru. Ya, hari ini tema kita adalah hidup baru. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah hidup baruku membuatku bersahabat. Hidup baruku membuatku bersahabat. Oke, yuk sekarang kita mau puji Tuhan dulu. Bangkit berdiri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju.
When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Oke, apa tadi kata kunci kita teman-teman? Hidup baruku membuatku bersahabat. Teman-teman, tema kita hari ini masih tetap membangun persahabatan. Nah, Bu Ame mau tanya dulu. Teman-teman tahu tidak, persahabatan apa yang sangat mustahil tidak mungkin terjadi? Ya, ini ada kucing dengan tikus. Kucing dengan tikus sangat mustahil sekali bisa bersahabat. Mereka selalu bermusuhan. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter yang berbeda. Kucing menganggap tikus itu adalah musuhnya. Demikian juga tikus. Dia menganggap kucing adalah musuhnya sekali. Kemudian, apalagi teman-teman? Ini adalah seorang kepala penjara. Kepala penjara itu selalu bermusuhan dengan siapa? Dengan tahanan. Kepala penjara ini kejam, teman-teman. Dia selalu menganiaya para tahanannya. Tahanan juga sangat takut sekali kepada kepala penjara. Mereka tidak mungkin bisa bersahabat. Tetapi apakah demikian selamanya, teman-teman? Apakah mereka benar-benar tidak bisa bersahabat? Nah, kita akan lihat kisah cerita berikut ini. Kita akan membuktikannya bersama-sama. Ini adalah kisah tentang seorang kepala penjara yang mengalami perubahan hidup oleh karena Paulus. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan.
Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Teman-teman tahu kisah perubahan ulat menjadi kupu-kupu? Yuk kita mau lihat. Perubahan itu sama seperti perubahan yang dialami oleh kepala penjara itu tadi. Kita saksikan bagaimana perubahan ulat bisa menjadi kupu-kupu. Ulat itu berasal dari telur, teman-teman. Ini adalah telur ulat. Telur ini lama-kelamaan mengalami perubahan.
Telur ini pecah, sedikit demi sedikit dia pecah. Apa yang keluar dari dalam telur itu adalah seekor ulat yang jelek, yang menjijikkan. Kita nggak suka melihatnya. Teman-teman tahu apa pekerjaan ulat ini? Iya, pekerjaan ulat ini sangat jelek sekali. Kerjanya menghabiskan tanaman para petani, menghabiskan bunga para mama-mama kita di taman. Mama kita sering kesel kalau melihat ada ulat di bunganya. Jelek sekali pekerjaannya. Tetapi tahukah teman-teman, ulat ini lama-kelamaan bisa mengalami perubahan. Dia berubah menjadi kepompong. Daur hidupnya mengubah dia menjadi kepompong. Kita akan perhatikan ulat yang tadinya sudah kenyang makan, menghabiskan tanaman, lama-lama dia akan menjadi sebuah kepompong. Dia mencari tempat di mana dia bisa tinggal dengan nyaman. Dia menempelkan badannya di satu tempat, mungkin itu di ranting pohon atau juga di lipatan daun yang sudah kering. Dia mencari tempat yang nyaman, dicari tempat berlindung supaya orang tidak bisa menemukannya. Karena dia ingin bersemedi, teman-teman. Dia ingin mengubah dirinya. Dia akan mengalami sebuah perubahan hidup. Kita perhatikan, dia mulai menggerak-gerakkan badannya. Perubahan hidup sudah mulai terjadi di dalam diri ulat ini. Perlahan-lahan tubuhnya mulai terbungkus dengan sebuah selaput. Semakin lama, semakin lengket. Kemudian, beberapa waktu kemudian, selaput ini pun akan berubah kembali. Dia bergerak perlahan-lahan. Dia ingin menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Apa yang terjadi setelah itu, teman-teman? Kepompong yang berasal dari ulat tadi berubah menjadi seekor kupu-kupu. Cantik dan indah sekali, teman-teman semuanya. Apakah dia masih seekor ulat yang menjijikkan dan membuat kita benci? Tidak. Dia sekarang menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik sekali. Demikian halnya dengan kepala penjara tadi. Teman-teman melihat bagaimana kisahnya bertemu dengan Paulus, kemudian hidupnya mengalami perubahan. Kepala penjara yang kejam, yang jahat, yang menakutkan itu berubah menjadi seorang kepala penjara yang baik hati. Dia bertobat. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus ada di dalam hatinya. Dia menjadi seorang kepala penjara yang bersahabat dengan Paulus. Dia bersahabat dengan Paulus. Paulus yang sudah mengalami perubahan hidup membawa dampak kepada kepala penjara itu. Paulus membawa kepala penjara itu juga mengalami perubahan hidup oleh karena Kristus sudah lahir di dalam hatinya. Teman-teman, hidup baru membuat kita menjadi seorang yang disenangi oleh sahabat-sahabat kita. Oleh karena apa? Oleh karena Kristus ada di dalam hati kita. Sama seperti kupu-kupu yang berasal dari ulat yang sangat menjijikkan dan memuakkan dan membuat orang benci kepadanya, berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang membuat kita senang kepadanya, bahkan bermanfaat sekali untuk tumbuhan. Dia bisa melakukan penyerbukan. Demikian hidup kita menjadi berkat bagi teman-teman kita. Kita menjadi bersahabat dengan banyak teman-teman. Teman-teman kita menyukai kita oleh karena apa? Oleh karena kita sudah memiliki hidup kita yang baru. Sekarang kita berdoa dulu. Kita menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami kali ini. Kami menyadari ketika kami sudah memiliki hidup yang baru, maka hidup kami akan menjadi dampak bagi orang-orang yang di sekeliling kami. Kami berterima kasih kepadamu oleh karena Tuhan sudah menjadikan kami baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Apa bunyinya? Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.